Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa ada 10 malaikat yang memiliki tugas berbeda-beda. Mereka merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang sangat beriman kepadanya. Semuanya tunduk kepada seluruh perintah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Salah satu malaikat yang ditakuti oleh umat manusia adalah malaikat Israil. Hal ini karena Israil mempunyai tugas untuk mencabut nyawa manusia. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ajal akan menjemput di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat Israil akan mencabut ruh yang ada pada jasad kita. Telah menjalankan tugasnya sahabat beriman. Ternyata malaikat Israil pernah mengalami perasaan sedih, senang, dan terkejut. Lalu bagaimana? Kisah lengkap malaikat Israil dalam melakukan tugasnya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ketika malaikat maut ngelawak kepada orang yang dicabut nyawanya, versi dari Magenta Islam. Malaikat Israil tertawa saat mencabut nyawa. Sahabat beriman, manusia memiliki emosi yang biasa diungkapkan dalam kesehariannya. Kita memiliki rasa seperti senang, sedih, dan terkejut, serta kesal terhadap sesuatu. Hal tersebut sangatlah wajar dimiliki oleh kita sebagai manusia. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mengekspresikan perasaannya. Selain manusia, ternyata malaikat juga bisa merasakan senang dan sedih seperti manusia. Hal ini dialami oleh malaikat Israil pada saat melakukan tugasnya mencabut nyawa seorang manusia. Sebuah kisah yang diambil dari kitab Tafsirah oleh Imam Qurtubi menceritakan percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Israil. Kisah ini bermakna sangat dalam dan harus menjadi panduan umat manusia dalam menjalani hidup demi kehidupan kelak di akhirat nanti. Suatu ketika Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat Israil, "Apakah kamu pernah menangis dalam mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Kata malaikat, "Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah ku cabut nyawanya." Dari kisah tadi kita pun mengetahui bahwa malaikat Israil mempunyai rasa seperti manusia. Ia bisa merasakan senang dan tertawa akan hal-hal lucu baginya. Dan kita juga semakin mengetahui bahwa ajal akan datang kapan saja dan di mana saja. Semuanya akan datang secara tiba-tiba sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Jika sudah waktunya, maka malaikat Israil akan datang dan mencabut nyawa manusia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah malaikat Israil pernah bersedih dalam mencabut nyawa? Selain rasa senang, setiap manusia juga merasakan kesedihan. Hal ini membuat banyak orang menangis dan mengeluarkan air matanya. Tentunya itu adalah hal yang sangat wajar dan bisa dialami oleh seluruh manusia di dunia ini. Ternyata selain manusia, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa juga pernah merasakan sedih. Kisah ini merupakan lanjutan dari cerita di kitab Tafsirah oleh Imam Qurtubi. Allah melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut." Tidak cukup sampai di situ saja sahabat beriman.
Malaikat Israel juga merasakan terkejut saat menjalankan perintah Allah Ta'ala. Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut? Lanjut Allah. Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut, jawab malaikat. Dan ternyata sahabat beriman, nyawa ulama yang dicabut oleh Israel tersebut merupakan seorang bayi yang dilahirkan di tengah gurun pasir. Hal ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Israel. Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga setiap umatnya dan berikan rahmat kepada para umatnya yang beriman kepadanya. Malaikat yang tidak pernah tersenyum. Senyum merupakan hal yang sederhana, tetapi memiliki arti dan manfaat yang luar biasa. Kita bisa tersenyum karena hati merasa senang akan sesuatu. Dengan senyum sahabat beriman, kita juga membuat orang di sekitar kita merasakan kehangatan serta kenyamanan. Namun, salah satu malaikat dikenal tidak pernah tersenyum. Malaikat tersebut adalah Mikail. Tugas dari malaikat Mikail adalah membagikan rezeki kepada manusia. Ia selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah sekalipun membantahnya. Lalu sebuah hadis dari Anas bin Malik menceritakan, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit, ia bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa?" Lalu Jibril menjawab, malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Dari kisah tadi kita pun mengetahui betapa menakutkannya neraka itu, hingga membuat malaikat Mikail tidak dapat tertawa atau tersenyum kembali. Di sana akan menjadi tempat bagi para manusia yang banyak melakukan perbuatan zalim dan dosa selama hidup di dunia. Siksaan yang begitu sadis akan mereka dapatkan di sana. Rasa penyesalan dan permohonan ampun akan sia-sia belaka. Karena saat sudah masuk neraka, tidak akan ada yang bisa kita ubah. Oleh karena itu, mari kita jauhi perbuatan dosa, perbanyak ibadah dan amalan baik selama hidup di dunia agar terhindar dari panasnya api neraka. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat? Manusia sahabat beriman mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tidak akan ada manusia yang memiliki sifat yang sama. Hal ini pun menjadi keunikan untuk setiap individunya. Malaikat juga memiliki sifat yang serupa. Salah satu sifat yang dimiliki oleh para malaikat adalah selalu patuh kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat Israel pun mencabut nyawa atas perintah Allah Ta'ala. Ia tidak mengetahui kapan kematian dari manusia tersebut akan datang sebelum Allah Ta'ala memberikan perintah terhadapnya untuk mencabut nyawa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dialah yang punya kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Hidup dan mati sahabat beriman merupakan takdir yang telah Allah tentukan. Kita sebagai umat manusia yang beriman kepadanya harus menggunakan waktu yang diberikan di dunia ini untuk beribadah saja. Janganlah terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang akan membawa kita masuk ke dalam neraka yang amat panas dan sangat pedihnya.
Bagaimana? Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.